Ini mungkin buat yang lain ya. Ini buat pelajaran buat kita bahwa ya emang bener bahwa kalau nggak orang tua kita udah bohong itu udah nggak berkah dah hidup dah. Oh, gitu, Kita udah bohong sama orang tua. Gue ingat banget kalau buat orang tua tuh orang tua nggak tuh butuh balas kebaikan kita. Nggak ngerepotin aja udah bagus bang. Orang tua tuh sama anak kan gitu ya. Orang tua sama anak nggak butuh balas kebaikan dari kita itu nggak. Tapi yang penting nggak ngerepotin aja udah bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 dari cerita narasumber Bang Iyad, Bosser 3 2001 Bos 44. Tadi kita cerita lolos dari maut Bang ya. Ya. Nama. Lolos Itu dari yang maut sih. sama aja ya. Lolos dari maut sih. Tadi Ruspati akhirnya gimana Bang? Iya, yang kalau sepingat gua bang, ketika masuk di bus AC itu, gua udah ditanya-tanyain, gue diambil topi gua, dilempar sana lempar sini tuh kayak dibully gitu ya, lempar sana lempar sini tuh topi, diledekin gitu. Pas gua udah mulai ngajak agak emosi, ternyata mereka yang pada naik itu salah satunya ada tetangga gua. Nah, akhirnya udah jangan. Akhirnya anak Ruspati itu identikin, oh tangga lo gitu. Ya udah, akhirnya gue gini, kan lu udah aman nih gitu kan, sama kayak yang pentolan situ kayaknya, lu udah aman nih. Naik bareng. Karena lo ikut gua di Pasar Rebo. Ikut apaan? Kan gua udah aman, gua aman juga lah gitu. Pokoknya kita naik Pasar Rebo sampai dia mau arahnya sampai Cibubur. Dia mau naik Mini Arta saat itu kan. Mini Arta pada Pasar Rebo. Gue disuruh di pintu. Pokoknya gue aman lewat sampai Keong. Sudirman, Keong aman gue gitu. Ya udah gue di pintu. Dari musuh-musuh dia. Dari musuh-musuh dia kan dia ribut. Dia ribut kan ada Keong ada Bonser juga kan. Ada Ateng juga di situ kan. Ateng Bonser almarhum. Nah, gue deket sama beliau bang. Oh nyamuk, rombongan Oba ya. Iya, tapi gue lebih deket sama Ateng karena nongkrongnya emang dulu kan gue di Mustika Ratu gue nongkrong sama anak Keong. Keong tuh ada Ateng sama salah satunya kan. Nah, gue banyak kalau dulu gue sering banyak almarhum masih ada, ya gue situ ngeliatin anak-anak berantem gitu tawuran, ya makan es krim dia kan seringnya makan es krim tuh, nggak ngerokok juga dia kan, makan es krim di situ. Kalau dia ngebantai gitu kan, ya kita ikut gitu aja gitu. Dia kan anak kampung situ kan, anak kampung kebetulan bapaknya Ateng satu komunitas break-breakan saat itu ya. Oh, intercom sama bokap gue gitu. Ya, almarhum Ateng 99 Bang ya. Ya. 99 Ateng punya kakak namanya Didi John, Bonser 2 Bang. Didi John 98 punya kakak satu lagi namanya Dedi Bang. Jadi angkatan aneh. Jadi keluarganya keluarga Bonser semua. Oh. Gitu. jadi kayak gitu-gitu aja ya. Ciracas. Nah, terus? Ya. Nah, karena Respati situ kan memang Ateng itu kan istilahnya momok lah buat anak-anak Respati semua. Ateng, Dayak, Obay, Camuk. Iya. Ngomongan situ deh. Ngomongan situ tuh. Nah, gue nggak banyak kenal bang, kan gue sama Ateng kan jedanya 2 tahun ya. 2 tahun bener kan? 2 tahun kan gue nggak banyak nongkrong sama udah buru udah lulus udah kan dari Bonser kan, gue masih karena malam meninggal tahun berapa sih bang ya? Lupa. Dia kecelakaan ya. Lupa. Kecelakaan dia pasti. Ya kecelakaan di Cipayung, gue ingat banget tuh. Kaget juga kita semua Ateng kecelakaan gitu. Nah gue nyelamatin anak Respati itu gue suruh di pintu Mini Arta tuh dari Pasar Rebo, gue Jerman, gue suruh ngaku Bonser agar dia nggak dibantai nih, gitu. Tapi yang masih di rumah kan gue sebenarnya kita ribut kan, sama Jerman, masih di rumah kan, ribut kan. Ya gue suruh jagain mereka tuh. Ya udah, pokoknya gue lewat. Keong juga lewat. Ya udah. Nah, gue di pintu. Suruh ngaku Bonser gitu.
karena Sudirman itu nggak lampu merah, jadi aman sih, lewat aja. Saat itu lewat aja, cuman pas di Perumpung lagi, pas di Keong, barulah itu gua jual nama Bonser, dia lewat, baru aman, gue turun. Emang di Keong lagi rame kan tiap. Gue itu hari apa sih kalau nggak salah pas lagi ramenya Keong tuh. Pokoknya itu anti Respati lah ya. Anti Respati. Respati situ habis sih kalau udah di Keong, kalau udah Respati lewat kan. Instruksi Ateng. Ya. Kadang-kadang nggak juga kan, di situ ada 11 CBR, di situ ada 11 Cibubur, ada di situ ada di Luhur. Orang di Keong semua tuh. Pokoknya memang Respati gejalanya. Iya, gejala di situ. Karena Bonser aman sama di Luhur, Bonser aman sama yang juga sama mungkin di situ Pangudi Rahayu, Yamor gitu kan lewat-lewat juga tuh. Dulu masih ada Yamor, Pangudi Rahayu. Nah itu kan lewatan sejalur Pasar Rebo tuh, dari mulai Pasar Rebo sampai Keong tuh kan musuhnya Respati semua. Nah gitu, jadi gue aman tuh, gue ngelewat, gue ngaku Bonser, ya jadi mereka aman tuh sampai itu. Gue cuma jaga mereka aja. Akhirnya gue aman lolos dari maut yang di Patah Sase itu, ya gue ngamanin mereka lah tuh sampai lewatin Keong. Kalau udah Keong udah gue turun, akhirnya di gangnya, kalau Bang kenal Bang Edot, Bang kenal ya? Edot Poncol. Oh iya, pas 1A ya? Iya, pas 1A. Nah, di situ gue turun tuh di gangnya dia, kebetulan karena gue satu RW sama Bang Edot tuh, sama yang Poncol tuh. Nah, sekarang kan beliau sudah hijrah juga, FPI beliau, Laskar, Komandan Laskar FPI beliau tuh. Nah sekarang ya jadi saudaraan lah sama Bang Edot gitu. Akhirnya lolos maut yang kedua karena jadi tukeran posisi ya. Iya, tukeran posisi. Sama-sama menjaga lah. Win-win solution tuh. Win-win solution. Dia nggak osteodian ya. Dia. Jadi kayak kuis ya. Jadi karena dia nggak mau gratis lah gitu. Gue udah selamatin, tapi tetangga gue nggak bisa nyamanin gue untuk itu, yang lu jangan usah itu, tetap karena dia pengen juga selamat juga. Tetangga gue kan dari jalur itu kan ya, jalur maut mereka ya udah gue ngamanin mereka juga. Ya alhamdulillahnya juga nggak dibantai karena gue jual nama Bonser terus. Tapi di Keong sendiri ente Bonser mereka pada begini? Iya, kan udah banyak yang kenal. Anak Lihur banyak kan kampungan gua gitu kan. Ini oh iya tuh, berarti kan belakangnya Bonser semua. dalam semua. Dalam mati gitu. Ya gua kalau enggak gua ditonjokin dari atas kan, kalau kan gua di pintu, mereka dalam. Bisa dibancakin dua kali. Ya udah, ya itu aman tuh. Gua inget banget kejadian kayak gitu, ada apa model kayak gitu. Zaman dulu tuh ada gitu, kayak gitu. Jadi kita sama-sama bisa kok namanya musuh harusnya kan bisa langsung saat itu kayak, tapi bisa kayak gitu. Istilahnya nggak ada negosiasi harusnya. Nggak ada negosiasi dong. Negosiasi. Kok bisa gitu kan? Gue juga begini juga. Alangkah indahnya waktu itu sebenarnya kalau semuanya kayak gitu ya. Iya. Bisa coba negosiasi di jalur. Perasaan kalau dulu. Berapa orang dia, Bang? Wah banyak Bang, sebasis Bang, orang satu AC penuh, mereka nggak ada yang bayar tuh AC kan. Orang mereka nyegat kalau udah di Respati itu, ketika udah zaman dulu dicegat aja kan, dicegat, di hack. Basis ente sendiri. Gua. Bisa jadi maler ente Bang. Gue sering Bang begitu tuh, kayak gitu apa kasus ya, bukan sering sih, artinya ada lagi kayak gitu. Ada di 06A Bang, di Mikrolet. Di Moga. Iya, di Moga. Dia masuk Respati, gue di dalam sama kelasan gue ada 3 apa 4 gitu. Gue dalam pas bruk gitu keluar gitu. Udah mereka keluar BR gue keluar. Kelas berapa itu? Kalau nggak salah gue kelas lagi, kan? Iya, kalau gue kelas 3 kali Bang. Udah naik Moga masalahnya tuh. Kayak tuh kelas 3. Udah gue keluar dari jendela itu Bang, gue keluar, gue kabur karena udah blok udah saking mereka udah juga susah ngeluar BR juga susah kan. Kita juga susah gitu kan. Sama-sama di 06A. 06A ini kita udah ente sendiri. Ada 4 orang atau 3 orang gitu. Seimbang. Dia kayak 3 juga kayaknya. Cuman mereka bawa BR. Bawa BR juga. Di dalam ini kita udah keluar dari pintu kan, ada yang dibuka tuh yang kok keluar dari pintu yang paling pojok tuh kan, ada pintu yang digeser tuh kan ya. Iya. Keluar dari situ keluar langsung lari Empatnya. Iya, empat-empatnya pokoknya semua selamat aja. Dia mereka keluar juga kan, mereka keluar. Susah juga keluar, udah sempit juga kan. Sempat juga udah. Prolet udah susah. Ya udah keluar semua, kita udah keluar udah tuh. Dari kejadian lolos maut ini hikmahnya apa, Bang? Iya, orang tua ya. Iya betul Bang. Ini doa orang tua, dan yang paling
kuat bahwa gue masih dikasih kesempatan hidup sama Allah kan. Nah gue terus belajar, makanya gue juga kalau misalkan ada orang manggil gue ustadz atau manggil gue ini, sebenarnya bukan itu sih bang, ini proses juga. Kalau abang senang dalam melewati proses itu, menikmati proses itu, gue sebenarnya dalam rangka berproses itu. Karena gue yakini bukan ketika gue ketemu orang kemudian ketemu kejadian ataupun ini pasti ada hikmahnya. Ada Allah ngasih tanda nih gitu, isyarat buat setiap manusia gitu ya, ngasih isyarat buat bahwa Allah itu punya rencana lain, punya ngatur sama hidup kita nih, ngatur. Itu yang buat gue ini, terus bahwa gue yakini sampai sekarang ini hidayah itu nyari bang, bukan nunggu. Hidayah itu udah akan kita dapat, bukan kita nunggu dapat hidayah. Ntarlah nunggu kalau gue tua dapat hidayah. Enggak, ternyata hidayah itu pencarian, bukan kayak nunggu durian jatuh gitu ya. Termasuk yang di STM ini kita pencarian jati diri itu pencarian hidayah Iya. sebenarnya. Proses itu berjalan akan sampai ketemu ini titik satu. Yang gue pelajarin, gue pahamin memang setiap waktu itu yang kita jalanin sebenarnya ada apa ya? Kalau gue pernah baca suatu buku gitu bahwa Rasulullah pernah ngasih tahu pakai kode gitu. Ketika kasih kode, sebenarnya kita menjalani hidup tuh ada buruan kematian setiap itu. Cuman tergantung waktunya saja kapan Allah pas itu. Tapi setiap kematian tuh pasti ada. Kita nggak jadi ketabrak mobil, kita nggak jadi kita nggak jadi. Sebenarnya setiap itu ada kita apa istilahnya tanda-tanda kematian tuh ada. Cuman itu lewat saja karena memang belum pada waktu titik kita Allah tetapkan kita mati itu kapan. Ya, tapi tanda-tanda itu lokasi buat kita ingat. Tapi kalau nggak ada tanda, coba Allah ngasih tanda. Uban aja kita ada tanda nih kan. Iya. Kalau kita nggak istilahinin, uban aja ada tanda gitu. Sakit aja tanda gitu. Kalau buat gue, wah ini terus gue belajar sampai ke titik ini. Apa gue langsung saat itu jadi soleh kan? Enggak juga. Enggak. STM juga, kuliah, gue naik kuliah sama Joko Kiswanto tuh yang sering kita komen-komenan. Ketemu di STM ya ketemu di kampus juga gitu. Gue di saat itu apa gue sudah berhijrah? Enggak juga. Dan hijrah apakah berhenti sampai sekarang? Itu tetap aja hijrah. Nggak ada. Gue bilang gue sampai titik bahwa ketika kita menentukan bahwa kita sekarang udah titik yang paling itu, berarti kita sudah sombong. Gue sampai sekarang gue belum juga. Apa gue sekarang udah belum juga. Kita nggak ada posisi yang aman buat gue sih di dunia ini gitu. Gue buat pemahaman gue. Gitu. Nah dari ini selama di jalur atau di Bonser, yang paling kita sesalin bang, penyesalan apa yang mungkin sampai sekarang masih kebayang selama 3 tahun Bonser? Ya kalau gue masuk Bonser gue nggak sesalin bang. Terus terang itu mungkin sunatullahnya begitu, jalannya emang begitu. Gak ada yang kita sesalin, yang kita lewatin. Yang gue pernah sesalin itu gue pernah bohong sama nyokap aja. Yang gue pernah seselin dan gue kena mungkin salah satu gue tembus gue yang pas tadi gue cerita gue bocor itu, saat itu gue libur bang. Saat itu gue libur, tapi gue masuk bang. Gue bohong sama orang tua, gue masuk ke sekolah, terus gue dibantai di Perumpung dan gue masuk gue udah padahal gue udah setil yakin, gue udah pasang, gue tahan, gue pakai soalnya amalan-amalan itu gue baca gitu kan. Tapi udah kadung gue di pintu nih, gue cuman gue pakai alingin tas aja, tapi tetap batu masuk gitu. Padahal gue udah pegang nih sama ini pokoknya lo yakin pegang, lo bisa backup semua lah. Backup semua, teman-teman gue udah masuk lo semua gitu. Kita udah lo begitu pasang badan gue, masuk. Udah di pintu tuh di belakang, udah. Dan salah satunya juga yang nggak bisa gue selamatin dulu, gue di belakang kelas 3 gue dulu zaman sekarang dulu airline itu juga dulu pernah ada yang kena kelas 3 namanya kelas gue Riri dulu. Juga ya sampai kebacok dulu kan dulu. Itu yang nggak bisa lo selamatin. Yang nggak bisa kita selamatin tuh banyak teman-teman. Termasuk Ridwan, ada Ridwan yang kepalanya dibelah sampai yang di karena kebacok itu tuh pat-pat tuh. Itu juga gua seret, dia berbusa, kemudian kita seret ke sampai sekolahan. Akhirnya dia ada pendarahan di dalam. Habis itu juga sama. Itu kadang-kadang kayak hal-hal begitu gua seselin tuh sampai sekarang. Ya yang paling itu bohong sama orang tua itu, orang tua kebohongan sama masih ada?
Itu nyokap ada di rumah itu. Nyokap. Nah, nyokap itu gue bohong lah gitu. Mungkin nyokap gue nggak tahu gue bohong saat itu kan sampai sekarang. Ya itu gue dosa gue tuh itu yang gue bahwa jangan pernah sekali-kali kita bohong dah sama orang tua gitu ya. Karena pas itu gue inget banget pulang akhirnya gue dijahit, gue berdarah-darah. Orang tua juga masuk. Ya? Enggak bang. Oh. Gue pulang tuh udah rapi. Karena gue saking takutnya, karena gue saat itu gue nggak ada pelajaran, gue sampai di sekolahan, gue masuk catatan daftar hitam tuh sama Pak, saya lupa Pak yang kemarin kita sakit siapa bang? Yang kemarin sakit kita jemput. Pak Adung. Nah Pak Adung itu langsung nyoret gue, dia masukin daftar gue di daftar hitam tuh. Kenapa? Karena gue nggak ada kelas saat itu, tapi gue masuk. Lah ini kok nggak ada kelas? Ngapain kamu? Ngapain dia? Berarti kan lo ada unsur pengen nyari gitu kan? Padahal gue waktu itu cuman karena daripada di rumah gue nggak ada duit bang, ya kan mendingan gue dapat ongkos, gue cari itu aja gitu aja. Tapi ternyata akhirnya kejadian gitu, gue sampai di sana, gue masuk sekolahan, terus kena daftar hitam, gue pulang sama ke rumah teman gue dulu, ke rumah teman gue. Akhirnya gue pinjem duit sama emaknya dia tuh, namanya Tommy Koler nih. Kalau gue masih istilahnya sampai sekarang beliau anak empat juga, namanya Tommy. Panggilan Koler. Jadi dikasih sama emaknya 15.000, gue inget banget. Dan itu nggak pakai anestesi bang, jadi nggak pakai bius, langsung gue dijahit. Mungkin ini karena dalam ya, gue dijahit tanpa bius sampai Om rasain lo katanya. Katanya si perawatnya tuh, yang ini nih, dokternya apa perawat, rasain tuh kamu nih, maka kamu tawuran mulu gitu kan, sampai gitu tuh. Akhirnya gue pinjam 15.000 tuh gue bayar tuh bang di klinik deket situ. Jadi baju udah rapi, gue pulang udah perbanan gitu kan ke rumah. Kenapa? Nah udah baru nyokap gue. Nangis ya? Iya, ya gitulah, shock gitu lah, shock gitu kan. Akhirnya shock ngelihat berdarah juga nih anak gue. Enggak. Berarti ya jadi itu baru, tapi gue nggak pernah cerita kalau gue saat itu emang nggak ada kelas gitu. Dan sampai sekarang lu nggak pernah cerita ke orang tua? Nggak pernah. Ini eksklusif di Bonser Channel. Dan cerita-cerita ini ke istri, ke orang tua? Nggak pernah. Nggak tahu. Dan di Bonser Channel doang? Iya. Terima kasih nih buat narasumber. Eksklusif kita ceritain kisah masa sekolahnya Bang Iyat nih. Tapi itu sebenarnya mungkin buat yang lain ya. Jadi buat pelajaran buat kita bahwa ya emang bener bahwa kalau nggak orang tua kita udah bohong itu udah nggak berkah dah hidup dah. Oh, gitu, kita udah bohong sama orang tua. Gue ingat banget kalau buat orang tua tuh orang tua nggak tuh butuh balas kebaikan kita. Nggak ngerepotin aja udah bagus bang. Orang tua tuh sama anak kan gitu ya. Orang tua sama anak nggak butuh balas kebaikan dari kita itu enggak. Tapi yang penting nggak ngerepotin aja udah bagus gitu. Kita kalau udah ngerepotin, minta apa lagi itu, iya. Itu orang tua ujian orang tua sekarang berasa. Iya, berasa. Anaknya udah kerja jadi berasa bang. Berasa. Satu SMP berasa deh. Iya. Nah itu gitu gue bilang. Pas saat itu gue kejadian bahwa itu dosa yang paling gue seselin ya. Ketika teman kena, ketika apa yang paling parah yang kemarin lagi tuh, gue bohong sama orang tua. Dan gue kena saat itu. Udah itu aja yang gue minjem uang 15.000 itu gak minjem malah dikasih sih udah buat berobat karena emang kita kadang pulang ke rumah Tommy itu kadang sampai kita udah agak gue mendingan baru gue pulang istirahat kalau gue ada apa-apa sama teman-teman gue ke rumah dia dulu baru ke balik rumah gitu. Itu ya bang yang sesuatu gue sih yang gue inget sama di Bonser yang berarti pelajaran buat gue. Kejadian yang di jalur aja ya? Ya itu aja sih. Kalau yang lainnya overall kita senang-senang aja sih. Senang-senang. Sekolah lah emang. Iya. Rasa deg-deg itu rasa kangen juga sih kadang-kadang sih kan. Rasa tiap berangkat deg-degan pulang deg-degan. Jadi ada ceritanya Bang Iyat. Hidupnya warna-warni. Iya. Bocor seperti itu sekarang jadi seperti ini. Iya. Sekarang aktif di mana Bang kerja? Kalau kerja kebetulan alhamdulillah diterima di PNS Polri Bang. Di PNS Polri. Jadi di Komdak ya? Bukan, PNS Polri cuman gue di bagian kesehatan bang, karena gue dari elektromedik. Awalnya dulu teknisi rumah sakit Keramat Jati, awalnya penerimaan. Pas tes CPNS, itu dari 5 yang lolos administrasi, dibutuhin 3 anak elektromedik. Nah, dibutuhin 3, nah termasuk 5 itu yang lolos administrasi gue. Nah yang pas tes tertulis datang cuman 3
yang dua nggak tahu. Ya udah gue salaman tuh sama yang tiga. Udah tenang aja, kita lulus semua nih, gitu kan. Udah gue akhirnya lolos gitu, masuklah PNS di teknisi di rumah sakit. Tapi sebelum penghadapan ke Mabes, gue disuruh ke Cipinang karena gue punya kurikulum vitae gitu, CV gue ada, gue mampu mengoperasikan Microsoft Office gitu, komputer gitu dari Word, Excel, PowerPoint segala macam itu gue memang karena udah bisa di kuliahan kan gitu. Ya udah, gue taruh di CV. Kuliahnya jurusan apa? Kuliah saat itu gue masuk teknik elektromedik sama Joko Swanto sama tuh. Akademi Teknik Elektromedik di bawah Kementerian Kesehatan. Teknik Elektromedik. Iya, dari Bonser tuh masuk ke. Padahal kan gue listrik, di sana juga elektro sebenarnya kan. Tapi di sana ya? harus semah. Tapi di sana terima dari listrik. Ya udah, lah ketemulah Joko Kiswanto di situ. Kampusnya masih? Kampusnya di Hang Jebat, Bang, belakang Rumah Sakit Pertamina. Hang Jebat. Blok M. Berarti swasta juga? Enggak, di itu perguruan tinggi kedinasan, Bang, di bawah Kementerian Kesehatan. Oh gitu. Iya, kayak STPDN. Masuknya dari seluruh Indonesia dong ya? Iya, jadi ada STPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini di bawah Kementerian Kesehatan. Ada STAN di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini di bawah Kementerian Kesehatan. Berapa tahun? Di mana? Di PNS. Dari 2008, Bang. 2008 awal. Januari. Berarti 12 tahun ya? Ya. 12 tahun di PNS, ya sampai sekarang ini dah masih di Cipinang kalau dinasnya. Di Pusdokes Polri, Bang. Pusdokes Polri. Pusdokes Polri itu Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Yang ngurusin kesehatan Polri dah. Pokoknya yang masalah pembelian alkesnya segala macam tuh seluruh Polri ya. Nanti kerjanya di situ. Nah, kita di situ. Terus satu lagi, ini usaha nih yang jalan. Nah, ini lagi ente istri atau ini ada karyawan? Ada istilahnya mitra, Bang, ada. Jadi ini namanya Donat Gendui. Donat Gendui nih. Nah, ini kita tampilin di ini deskripsi. perusahaan startup rintisan, Bang, baru kita mulai. Oh, startup. Ya, ini buat dia untuk kita kasih donat sih. Ininya model kita Jeko. Kayak Jeko ya, model betul. Jeko sama Dunkin ya zaman dulu ya. Ya. Cuman emang bukan kelas mall ya, ini kelas franchise ya. Kelas franchise. Harganya juga harga bersahabat lah, harga franchise yang suka di perumahan-perumahan ya. Tapi rasa mirip Jeko. Tadi yang aneh rasain gitu, kita makan dulu ya. Ini rasa apa nih? Ntar kita masukin Bonser Entrepreneur nih usahanya Bang. Di mana usahanya, Bang? Kalau gue buka toko di Medland Cilengsi, Bang. Medland Cilengsi. Iya, Medland Cilengsi. Udah berapa lama nih? Kalau ini baru sebenarnya, tapi kalau ini baru, kalau yang awalnya gue buka, kalau buka sama teman-teman gue buka Sabana, Bang. Sabana ada juga ente? Ada Sabana. Sebelumnya emang toko itu Sabana, cuman karena ada kita menemuin istilahnya buat jualan baru nih, produk jualan baru, kita ambillah donat. Karena kan donat Sabananya masih jalan? Masih jalan. Itu franchise juga ya? Franchise. Cuman itu barang teman-teman nggak sendiri gua. Oh, patungan. Kalau ini murni sendiri. Ini murni sendiri. Ini setengah losin ya? Setengah losin berapa? Setengah losin 30.000, Bang. 30.000 tuh kan, bersahabat banget kan? Nih, dalamnya berbagai rasanya rasanya banyak, Bang. Kayak bisa di Instagramnya ada juga, Bang, Donat Gendui. Kita tampilin Instagram Bang Iyat sama tentang usahanya, kita masukin Bonser Entrepreneur. Bagi teman-teman yang pengen butuh informasi tentang franchise Donat Gendut, bisa kontak Bang Iyat. Yang pasti kita rasain dulu enak. Alhamdulillah kalau enak. Yang pakai GoFood gak? Pakai, Bang, GrabFood, GoFood pakai. Yang wilayah Cilengsi, Setu, Bekasi Timur nyampe gak? Kira-kira? Enggak ya? Kemahalan ongkos sih. Yang teman-teman yang Cilengsi, Jonggol ya? Iya. Kalau pengen makanan ringan, cari aja Donat Gendut Bang Iyat. Namanya apa, Bang? Donat Gendut. Donat Gendut juga? Donat Gendui bukan Donat Gendui. Iya. Ada di GoFood, Grab. Ada GoFood, GrabFood ada. Jadi rasa cihuy harga santuy, Bang. Oh. Jadi sekarang lagi ngetrennya uy gitu, Bang. Jadi rasa uhuy kayak gitu ya. Ya itu sih, Bang. Cuman masih istilahnya karena ini baru, masih kita cari pola ya, masih terus sama teman-teman masih nyari terus memperbaiki konsep bisnisnya gitu. Ini full 1 minggu ente buka?
Tiap hari buka. Tiap hari buka. Tiap hari bukaan, ada yang ngejaga di sana. Ya? Ada yang ngejaga. Karena baru punya satu counter ya. Baru satu counter. Ada kan awalnya kita buka di Pondok Gede, Duta Indah. Terus sekarang buka di itu full. Kalau ini mah teman-teman yang buka, teman-teman kita. Oh, ente juga nggak langsung berproses? Enggak. Langsung sendiri ya? Enggak. Ente ikut teman-teman. Sama, satu visinya sama, kita udah kenal gitu. Begitu ente udah ilmunya dapat, ente siap modal mungkin langsung sendiri nih. Sendiri. Tetap nikmatin prosesnya lah. Kata Bang Niat. Bang, ini di sesi terakhir kesan dan pesan Bang buat mungkin temen yang atau di jalur pernah ente sakitin atau ente pernah nyakitin ente. Ente mau say hello. Iya. Tadi Respati, Kapal, Zona Hitam Perumpung udah kita tampilin Bang di DMOC. Iya pasti ya. Setiap kayaknya nggak setiap pasti anak Bonser pasti punya salah lah sama teman. Setiap anak STM kayaknya zaman itu ya. Zaman itu ya. Zaman itu semua pasti punya salah dan itu jadi pelajaran buat masing-masing pribadi sih Bang. Tapi kalau gue pribadi buat teman-teman yang dulu mungkin sekolahan, sebasis ataupun lain basis yang mungkin dulu kita pernah selek, kadang internal kita juga kadang selek tuh Bang, ya kan. Iya. Namanya. Cuman banyaknya enaknya nggak seleknya sih. Jiwa remaja Bang. Iya, jiwa remaja. Biasa. Cuman kalau buat teman-teman STM lain mungkin di Bonsernya, di channelnya Abang, di Bonser channel ini kan udah pernah berkolaborasi dengan Kapal, BM, Tubun. Nah, kalau gue pribadi gue mohon maaf kalau gue misalkan ada yang dulu gue pernah nyakitin ataupun pernah nimpuk lo minimal gitu kan, nimpuk gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa saling terbuka lah ya. Nah, saling ketika lo semua ngebukain pintu maaf lo, mudah-mudahan kemuliaan buat lo semua. Amin. Juga dari Allah gitu ya. Dan gue juga kalau ada dari gue juga pasti gue maafin semuanya. Berbesar hati Bang. Iya, pasti gue akan maafin semuanya yang teman-teman dulu dari STM lain yang mungkin kena sama gue ataupun yang ngenain gue. Udah kita tutup lah sampai di sini. Kita belajar buat adik-adik kita yang baru nih kan. Oh iya, untuk angkatan corona Bang, masih sekolah di rumah, gimana nih? Iya benar. Pesan-pesan nih angkatan corona. Iya. Ya musibah wabah ini jadi pelajaran buat generasi kita nih Bang. Mungkin orang tua dulu nggak pernah ngerasain kayak gini. Nah, sekarang kayak gini pasti jadi sejarah bukannya malah jadi ini. Lu pernah ngelewatin zaman yang pernah ada wabah kayak gini. Musuh nggak kelihatan, senjata lu nggak punya. Ya kan, obat sampai sekarang belum ada, belum jelas gitu obat yang mana. Dikasih obat sekarang yang di pasien rumah sakit karena kita juga nanganin COVID ya Bang di kantor. Ya jadi bukannya malah tambah bagus malah tambah memburuk gitu kadang-kadang. Ini karena kita masih nggak jelas. Allah ngasih ini pasti punya sesuatu yang diinginkan sama Allah buat pelajaran pasti buat kita semua, dan semangat aja buat menjalani proses ini, dan ini jadi sejarah hidup lo, bisa lo ceritain anak cucu ya kan. Proses belajar ini akan menguatkan ternyata hal yang goib yang nggak kelihatan ternyata bisa membuat lo susah gitu. Ya membunuh aja sampai lagi membunuh gitu, pasti membuat lo susah ya nggak kelihatan. Nah dulu kita lo pada nggak percaya kita hal-hal yang goib gitu ya, sekarang lo mesti percaya. Dulu malaikat nggak kelihatan, dosa nggak kelihatan, Allah nggak kelihatan, dulu lo masih nggak percaya. Sekarang virus aja kayak gini lo percaya, apalah harusnya lebih tinggi lagi yang nyiptain virus ini gitu. Mungkin itu sih buat teman-teman ya proses ini. Satu lagi tadi Bang. Nih. Yang masalah Tekbal yang ente cerita. Yang lagi ya Bang. Enggak, yang ente bilang apa tuh? Zaman Rasulullah perang Badar sama perang Uhud. Oh gitu. Mereka nggak tekbal ya? Iya, dia nggak tekbal Bang. Harusnya mereka yang lebih hebat ya? lebih kuat harusnya. Ternyata kenapa sekarang banyak ilmu tekbal? Nah, gitu kan? Itu. Gimana tuh Bang? Iya, untuk meluruskan dulu ketika gua istilahnya udah ngebuang lah gitu ya. Ngebuang semua itu ketika memang gua dapat ketika pemahaman itu. Kalaulah ini benar, walaupun lo bilang ini ilmu putih, ya Bang. Ada kan ilmu kebal, ilmu yang hitam, ada yang ilmu yang putih kata dulu. Kalau pakai tahmid, pakai zikir, ini ilmu putih gitu. Ternyata ketika gue dikasih pemahaman ini sama seorang ustadz gitu ya, kalaulah ilmu putih ini punya pengaruh buat seorang muslim gitu ya, seorang yang beriman sama Allah,
kenapa enggak pada zaman Rasulullah dan para sahabat gitu diturunkan. Ilmu ini dipakai gitu, dipakai. Kan mereka berhadapan langsung sama musuh gitu kan. Jihad lagi, Bang. Al-Qur'an turun sama mereka gitu kan. Apa yang mereka? Keimanan pasti lebih tinggi mereka dibandingkan kita. Kenapa dia nggak tekbal? Mereka tetap berdarah, mereka tetap mati. Malah nyari syahid lagi kan gitu. Loh, kenapa kok kita yang sekarang imanannya masih cetek-cetek aja, ilmu yang nggak seberapa, Al-Quran juga kita nggak hafal, gitu. Kadang-kadang kuliah ayol kafir aja aku bolak-balik, nggak kelar-kelar gitu, bolak-balik, gitu-gitu aja. Kapan itu aja kok mempercayai kayak gitu-gituan. Padahal kita setiap sholat baca inna sholati wa nusuki wa nahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kuncinya di lillahi. Berarti kalau dulu kan kita sama guru kita gituin. Gue Bang Bas gitu. Pokoknya jangan tinggalin sholat. Lu banyakin zikir, makin tebel ilmu lu. Katanya begitu. Guru. Padahal ketika pemahaman ini, gue pas dulu pemahaman didapetin, loh, sholat gue, hidup gue, mati gue, lillahi rabbil alamin. Ternyata ketika gue punya ini nggak lillah lagi, ilmu lagi. Jadi berarti lu nggak lillah lo, berarti lu udah menduakan Allah. Makanya ketika itulah baru gue berarti nggak setan mainnya tuh di antara itu. Nah, membuat seolah-olah ini bagus. Oh, ini pakai kalimat baik gitu, kalimat thayyibah, tak pakai zikir gitu. Ini ilmu putih. Padahal sejatinya nggak begitu loh. Jadi kenapa lu nggak lillah lagi, tapi lu sholat lu buat ilmu tadi. Berarti ilmu biar ilmu tebel. Lu nggak main cewek biar ilmu tebel. Kalau main cewek kata hilang tuh ilmu, ya kan? Kan dulu gitu Bang. Khasiat hilang. Padahal biar tebel ilmu lu. Lu nggak main cewek bukan karena main cewek, karena lu agak ilmu lu nggak hilang. Ya. Tapi kan nggak begitu. Berarti lu bukan karena Allah lagi, tapi karena ilmu ini gitu. Ini makanya yang ini terkikis istilahnya tauhid kita gitu ya. Tauhid kita terkikis gara-gara cuman hanya kita mikirin dulu supaya ternyata mati kita, hidup kita Allah yang nentuin gitu. Gitu sih Bang. Luar biasa. Ini question jangan dari aneh panggil Ustadz nggak mau deh. Ya. Dari Bang Yat ya. Dari pencarian jati diri, masuk Bonser, beberapa kali lolos dari maut. Tetap didukung sama orang tuanya pada saat itu untuk jaga diri. Akhirnya endingnya di sini Bang Yat seperti ini. Alhamdulillah hidup normal. Ya. Anak berapa? Anak 4 Bang, udah Bang. Anak 4, Mas. Kecil dong. Jarak iya kecil. Jarak 2,5 tahun ya Bang. 2,5 tahun jaraknya. Dan bukan doyan kayaknya Bang ya? Hah? Doyan. Kan harus begitu Bang. Oh iya. Bang Yat seperti ini jadi ya makasih nih Bang. Ya. Buat penonton Bonser Channel. Ya ambil positifnya Bang. Ambil positifnya. Bang Yat bercerita ini mungkin dan pertama kali keluarganya nggak tahu atau teman-teman kerja nggak tahu, Bang Yat pernah di situasi seperti anak-anak STM pada umumnya Bang ya? Ya sama Bang, sama ya? Sama. Mengalami hal-hal yang emang dulu nggak bisa kita hindari. Ya betul. Dan tolong lebih bijak lagi dalam menontonnya dan lebih bagus lagi dalam responnya. Bonser Channel di sini terus menggali cerita-cerita nostalgia alumni Bonser dan rival-rival Bonser. Kita sebagai duta mencari kedamaian untuk semua STM seluruh Jakarta pada umumnya. Ya, makasih Bang Yat. Ya, sama-sama Bang. Terima kasih udah main kesini nih. Ada ceritanya yang panjang lebar kali tinggi. Ya, Bonser Channel, tebarkan virus perdamaian. Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regional Bekasi Selatan, tebarkan virus perdamaian. Stop tawuran pelajar.